konsentrasi dan tugas pembantu. Lalu kita melihat bahwa perjalanan sebuah negara dalam sistem yang kita lihat di depan, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ini juga banyak masalah di lapangan yang tidak bisa sinkron, baik dari daerahnya sendiri ke provinsi, kabupaten, kabupaten kota, ke provinsi, atau provinsi ke pusat. Banyak masalah-masalah itu bisa juga menjadi sebuah kasus, karena kalian itu mencari S2 itu kan kuliahnya nggak lama, mencari judul dan mencari masalah. Cari kasus-kasus masalah pendekatan hukum, apakah dengan pendekatan kasus dan sebagainya, seperti kata Pak Tis, betul. Banyak sekali kalian bisa temukan asal banyak baca. Jadi kalau bacanya jarang nggak ketemu-temu. Nah, di sini kita melihat aja dari sisi ini, kalau ke negara kita ketemu. Cuman agak membosankan karena saya menjelaskannya nggak teks yang pendek-pendek, nanti susah bacanya, dari mana nyambungnya nanti kalian. Jadi saya agak ada pemahaman di dalam kotak-kotak tertentu. Kalau kita melihat bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah diupayakan pelaksanaan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah itu tidak lain tujuannya adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat menjangkau sampai ke daerah-daerah terjauh dari pusat pemerintah. Kita melihat bahwa negara kita ini negara kesatuan yang beribu pulaunya, berjuta rakyatnya, yang sudah harus disatukan menjadi sebuah kesatuan. Dan akhirnya sistem yang kita gunakan adalah sistem otonomi daerah. Dalam upayanya adalah penyelenggaraan pemerintahan dapat menjangkau sampai ke daerah terjauh dari pusat pemerintahan. Paling jauh pulau pun kita bisa harus mengkoordinasikan hal-hal yang penting dan pemerintah punya pengawasan dan seterusnya. Lalu setiap daerah otonom yang melaksanakan fungsi dan prinsip otonomi daerah, tentunya mereka akan memiliki pemerintahan daerah yang menyelenggarakan khusus pemerintahan daerah yang dia gerakan. Yang selanjutnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah itu dilaksanakan oleh DPR terus dan pemerintah daerah dengan azas-azasnya adalah otonomi, desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan. Sebenarnya kalau kalian bekerja di sebuah kantor atau itu banyak kalian temukan dalam pelaksanaannya ini tidak semulus yang kita harapkan dari awal bahwa otonomi itu bagus, otonomi itu adalah untuk memajukan daerah-daerah, tapi dalam kenyataan kendala hambatannya pasti banyak. Kendala-kendala itulah baik dari sisi mana, dari sisi tugas, dari sisi perencanaan, dari sisi anggaran, semua ada sisi-sisinya, itu ada masalah semua sebenarnya. Kalau kita mencari nggak sulit-sulit, asal kita udah tahu dan kita sudah senang pada ini, pada saat saya suka pada perencanaan anggaran atau saya suka pada sisi lain, sih terserah. Di sini bisa juga ditemukan. Lalu kita melihat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, secara filosofis kita melihat bertumpu pada tujuan negara. Bagaimana membawa arus negara kesatuan ini menjadi supaya tujuannya itu ke tempat yang terbaik, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Lalu kita melihat juga, kalau kita bicara itu pasti ada dasar-dasar peraturan-peraturan yang terkait yang harus kita bicarakan. Pada alinea ketiga dan keempat pembukaan 245, itu pengaturan hubungan antara pusat dan daerah dalam tataran teoritis berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Maka bentuk kekuasaannya itu, bagaimana kaitan pembagiannya? Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Menjalankan dua dari horizontal dan vertikal, banyak sekali kendala yang bisa kita temukan. Banyak nanti. Kalau kalian di lapangan, orang lapangan pasti ketemu banyak. Selanjutnya kita melihat bahwa pembagian kekuasaan secara horizontal itu merupakan pembagian kekuasaan di mana kekuasaan dalam satu negara dibagi dan diserahkan pada cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, pemerintahan, legislatif, dan yudikatif. Kalau nggak ada pembagian seperti itu, kita terpaksa sidangnya di Jakarta terus, seluruh Indonesia yang nggak mampu menampung. Jadi tetap pembagian horizontal itu adalah ada 3 lembaga yang membawahinya. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena di situ yang terkait
peraturan apa yang harus dibuat di daerah dalam membangun daerah itu. Tentu ada lembaga legislatifnya yang harus bekerja sama dengan eksekutif. Lalu negatif, bagaimana kasus-kasus daerah yang banyak ditemukan juga menimbulkan sebuah penyelesaian yang harus dijalani dengan baik, kendala, penyimpangan, dan sebagainya bisa ketemu di yudikatif. Dari 3 lembaga horizontal aja kita bisa melihat banyak sekali hal-hal yang kita temukan yang menyimpang dari ketentuan peraturan yang ada. Akhirnya kita berpikir, kalau menyimpang dari ketentuan aturan yang ada, mungkin tidak hanya aturannya, malah manusianya yang juga bisa berbuat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi banyak. Kalian jangan, aduh saya nggak dapat judul nih. Sebetulnya saya tadi mau ketawa kalau bilang nggak dapat judul itu sudah banyak dituangin, dibuka masalahnya itu. Bagaimana yang mana yang terkait, tertarik yang mana gitu. Lalu kekuasaan secara vertikal, kalau kita lihat di horizontal ada di daerah ada 3 lembaga juga yang harus mengatur. Lalu kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan satuan pemerintahan yang lebih rendah adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah mulai dari ada asas dekonsentrasi, yaitu perwakilan pusat yang ada di daerah, atau gubernur adalah sebagai perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah. Jadi kita lihat udah banyak lagi kan, tambah banyak dari sisi mana lagi, banyak sekali yang kita bisa lihat. Selanjutnya kita lihat pada slide berikutnya. Konstruksi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, kita melihat bahwa konsep negara kesatuan merupakan landasan dan konstitusional hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kita merupakan sebuah negara kesatuan tadi. Lalu perubahan terhadap pasal 18 yang terjadi, yang sangat mengurai pada sistem ini akan berubah setelah dari sistem kita yang sebelum reformasi adalah sistem sentralistik menuju kepada sistem desentralisasi. Ini sebuah peralihan yang luar biasa ya. Dari sentralistik semuanya diatur oleh pemerintah pusat dan sebagainya, terus kita diberi sekarang kekuasaan untuk bekerja, saya awasin kamu dan tugas A, B, C, D dengan sistem desentralisasi. Kalau kita bicara desentralisasi akan terkait juga dengan otonomi karena kita menerima sebagian kewenangan pusat yang ada di daerah. Harus kita jalankan di daerah. Selanjutnya perubahan amandemen yang saya katakan pasal 18 dan 18A, pasal 18B, itu kita melihat amandemen itu memberikan arahan. Format baru dalam kaitan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kita agak sedikit kaget karena dari sentralistik menuju desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan itu ada beberapa kaitan dengan prinsip-prinsip dengan format-format yang baru. Apakah yang baru ini semulus mana yang kita bisa jalankan? Nanti kita banyak menemukan juga kendala-kendala yang berjalan atau berlangsung. Lalu di sini kita melihat bahwa prinsip-prinsip yang dimaksud pasal 18 yang saya uraikan tadi, itu ada pendapat Philips Hajon. Philips Hajon ini seorang ahli atau pakar daripada hukum tata negara. Dia mengatakan pasal 18 mengandung prinsip pembagian daerah yang bersifat hierarkis. Setuju nggak kalian? Pendapat dia ini. Pembagian daerah yang dibagi dalam sistem desentralisasi itu adalah bersifat hierarkis. Prinsip otonomi dan tugas pembantuan pada akhir. Benar nggak? Kira-kira benar? Setuju nggak? Ya, kan kalau setuju kita lihat ada pusat, terus ada provinsi, daerah, terus bawah lagi turun, ada kabupaten kota, sampai ke desa. Secara hierarkis, mereka juga punya tugas dan pelaksanaannya di daerah berbeda. Sesuai dengan kondisi dan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun sistem otonomi di sana. Seperti itu. Lalu kita melanjutkan lagi selanjutnya. Sebenarnya kita ini waktunya sudah habis separuh, jadi agak cepat ya Bu. Ada pasal 18A merupakan prinsip hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi hubungan wewenang. Ayat 1 dan hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya pada ayat 2 dan pasal 18 mengandung prinsip pengakuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa
dan prinsip pengakuan ekstensi hak tradisional masyarakat adat. Di sini kita lihat udah muncul istilah-istilah yang bagaimana menyatukan daerah ini dengan tidak masih ada ikatan yang erat. Karena di situ kita melihat ada daerah istimewa dan sebagainya yang muncul untuk menguatkan kondisi mereka pada versi misalnya daerah Aceh, daerah DKI kan punya kekhususan tersendiri. Lalu yang berikutnya adalah otonomi daerah sebaiknya luas dan melihat kemampuan, inisiatif dan kondisi spesifik masing-masing daerah. Setelah kita diberi kewenangan, maka kita harus melihat dan setelah mencari apa yang harus kita lakukan, inisiatif apa yang bisa membangun daerah yang lebih baik. Lalu kita lihat bahwa kaidah asas ini melahirkan makna otonom dengan substansi penyerahan kewenangan atau urusan pemerintahan kepada daerah. Sebenarnya ketika undang-undang ini berubah, kita dosen juga penting perubahannya sekaligus banyak begitu dan dari sisi mana yang mau melihatnya. Tapi berjalan terus tetap berubah sampai dengan sekarang kan. Untuk yang terakhir undang-undang tahun 2015. Selanjutnya kita melihat lagi di sini ada di sini ada pendapat Pak Bagirmanan. Pak Bagirmanan dia menyatakan bahwa prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Lalu pasal 8 2 ini ada ketentuan juga yang menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonomi dalam NKRI. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi termasuk tugas pembantuan. Dengan perkataan lain, ketentuan ini hanya mengatur mengenai otonomi. Lalu prinsip baru pada pasal 18 itu lebih sesuai gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah dengan sebagai satuan pemerintahan yang mandiri yang di daerah yang demokratis. Karena kita lihat demokratisnya itu muncul setelah reformasi. Setelah reformasi kita melihat bahwa kewenangan daripada lembaga-lembaga DPR itu untuk bagaimana memacu rakyatnya untuk bisa memberikan masukan-masukan apa yang dibutuhkan saat pembangunan dan sebagainya mulai dari desa, kabupaten, kota itu dikembangkan dan mereka boleh mengajukan apa saja untuk pembangunan atau menaikkan mutu kualitas daripada daerahnya masing-masing. Di sini kita melihat sistem yang diberlakukan adalah sistem demokratis. Makanya kita melihat begitunya berani Pak Habibie itu referendum Timur Timur itu membuka pintu demokrasi yang seluas-luasnya. Di sini kita lihat otonomi dan luas semuanya sudah dibuka dalam sistem otonomi termasuk referendum daripada Timur Timur. Yang akhirnya mereka nggak mau bergabung karena mereka ada dukungan-dukungan dari luar negara lain yang bisa keluar dari Indonesia menjadi sebagai negara tersendiri. Lalu kita melihat yang dikatakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan itu ada 3 azas. Ketika azas menjadi jembatan kemandirian daerah dengan tetap di bawah binaan dan pengawasan pusat. Jadi kita nggak bisa pusat tetap juga monitor. Lalu dia sudah ngasih kesempatan ternyata daerah-daerah kabupaten kota yang diberi sistem otonomi itu merasa bisa membentuk dinasti-dinasti yang turun-temurun, macam-macam bentuk aja pengawasan tetap ada pada pemerintah pusat. Sehingga pemerintahan tidak terpusat terlentar pada satu sisi, dan di sisi lain daerah juga tidak terlepaskan sebagaimana negara bagian dalam negara yang berbentuk federasi. Kalau kita terbalik yang saya katakan kemarin, federasi dan kesatuan. Kalau federasi negara dalam negara, tapi kesatuan daerah dalam sebuah negara. Jadi berbeda ya. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita melihat dalam pasal 23 2014, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Itu diatur definisi masing-masing atas undang-undang pemerintahan daerah tersebut. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada otonom berdasarkan azas otonomi. Kalau kita melihatnya, kalau berjalan mulus ini cepet banget dia terbangunnya Indonesia dengan baik. Kita berpikir yang mulus-mulus saja, yang bagus-bagus. Tapi ketika kita baru mau melangkah, kita tersandung. Karena peraturannya juga belum tentu clear atau sinkron. Bisa terjadi pengaturannya tidak sinkron atau undang-undang di pusat dengan undang-undang atau peraturan yang ada di daerah. Kita lihat aja contoh, misalnya pembuatan perda.
Daerah dikasih kesempatan untuk buat perda-perda banyak mungkin dan diuji di Kementerian Kesehatan, Menteri Pemerintahan Dalam Negeri. Itu kita lihat bahwa banyak sekali perda-perda yang dibuat sampai ke desa itu nggak pas gitu loh. Saya kebetulan penelitian di S3 juga ada penelitian tentang perda yang dikembalikan ke daerahnya masing-masing itu sampai ribuan. Karena semuanya orang tuh belum pas banget bagaimana menjalani otonomi itu seperti apa. Ketika kesempatan diberikan, nggak tanya lagi, nggak main tembak aja sehingga dikembalikan lagi. Tetapi dalam pengembalian daripada peraturan daerah yang dibuat, itu kadangkala tidak dibenahi lagi tapi dijalanin terus sama daerahnya. Banyak juga terjadi seperti penemuan. Jadi udah dibawa ke Mendagri, diperiksa alat tim otonomi, lalu dikembalikan, ada kekurangan ini atau bertentangan dan sebagainya sesuai dengan petunjuk, stop dulu untuk diperbaiki. Tapi masih banyak juga di lapangan ditemukan yang sudah dikirim ditolak tetap berlaku. Itu sebuah masalah juga. Waktu saya penelitian di Undip waktu itu. Lalu ini yang disebut dengan otonomi. Lalu bagaimana dengan dekonsentrasi diartikan? Dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur. Nah, kewenangan pusat yang dipegang oleh gubernur. Berarti gubernur adalah perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi dia menampung pelimpahan kekuasaan itu adalah mereka yang diberi kepercayaan sebagai wakil pusat yang ada di daerah provinsi, yaitu gubernur. Lalu kita melihat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan kepada gubernur, bupati, wali kota, penanggung jawab urusan pemerintahan umum, ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Jadi apa yang harus mereka urus dan sebagainya. Banyak sekali perkembangan yang kita ketemukan di lapangan. Selanjutnya tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah ini kita lihat ada tugas pembantuan ini yang diperbantukan orang pusat yang ada di daerah. Kalau kita lihat ada kanwil-kanwil itu perbantuan orang pusat yang ada di daerah. Ya kan, kanwil, hukum, macam-macam kanwil yang kita temukan itu adalah perpanjangan tangan pusat juga. Makna tentang desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi berinti bertumbuh pada otonomi, sangat mutlak dalam negara demokrasi. Ditegaskan bahwa prinsip universal dan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi sekarang banyak untuk rakyatnya sudah selesai belum urusan untuk rakyat? Belum. Masalah rakyat dan pemimpin penguasa aja udah nggak bisa-bisa. Nah inilah, jangan takut kalau nggak ada judul kalau orang tahanan negara banyak banget. Antara undang-undangnya aja yang dibuat pemerintah di pusat kadang-kadang bertentangan. Harus rekonstruksi ulang. Bagaimana supaya undang-undang itu tidak lemburan atau tidak antara satu dan yang lain bertentangan isinya, sehingga menjadi bias dan tidak dapat diberlakukan secara baik. Itu aja dari sisi peraturan. Oke? Jadi kita agak cepat juga karena waktu tinggal dikit. Ada yang mau tanya sampai sini atau ada yang mau ngasih masukan Ibu? Alhamdulillah kalau ada yang ngasih masukan Ibu nggak jawab. Masih kepikir yang pelajaran tadi ya, metodologi ya? Bu Yus, izin Bu Yus. Boleh, siapa? Ya. Mau nanya siapa? Saya Bu Yus. Suhendi Bu Yus. Oh, Suhendi. Ya. Pak Suhendi ini rajin nanya loh dulu. Ya, gimana Pak Suhendi? Lagi rajin aja ke Bu Yus aja, ke yang lain enggak Bu. Izin Bu Yus, saya tertarik dengan ketentuan yang diatur di pasal 18B terkait daerah istimewa Pak Bu Yus. Pertanyaan saya adalah apakah ada spesifikasi khusus untuk menyebut suatu daerah menjadi disebut dengan daerah istimewa atau khusus gitu ya? Kan sekarang kita paham ada seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta, dulu pernah ada Aceh ya. Nah, belakangan kemudian ada Khusus Papua. Nah, ini mohon
pencerahan Bu Yus, kira-kira apa yang menyebabkan daerah-daerah tersebut disebut sebagai daerah khusus atau istimewa? Demikian. Oke. Kalau kita melihat dari keberadaan daerah itu, sampai saat ini dia mempunyai ciri khas tersendiri, ya Pak. Jogja, Solo, juga termasuk, tapi terus Papua, Aceh. Kalau kita lihat kekhususan mereka itu pada penekanan keislaman, seperti di Aceh, itu dianggap mereka itu adalah Serambi Mekah. Jadi punya khas tersendiri sehingga dia melakukan juga hukuman cambuk. Ya kan, ada kan mencambuk yang dilakukan mereka karena kuatnya agama itu. Karena kita kan kalau menyentuh negara dengan masalah agama akan munculnya ramai, lebih efeknya lebih buruk. Maka khas-khas kekhasan mereka itu menjadi pegangan mereka untuk menjalankan sebuah pemerintahan, tidak semena-mena juga. Kalau dalam arti dedikasi sebagai bentuk sudah daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Yogyakarta punya khas tersendiri, tapi mereka justru bagaimana jangan menghilangkan identitas daripada adat budaya ataukah kaitannya dengan keagamaan seperti daerah Aceh yang disebut orang sebagai Serambi Mekah, itu sudah luar biasa. Kalau kita berpikir bodoh aja, kalau ini kita utak-atik, Indonesia ini banyak orang Islamnya loh, mayoritas, takut akan menjadi sebuah situasi yang tidak mendukung dalam kekuatan dari sistem otonomi. Maka pemerintah mengambil yang seadil-adilnya. Jika mereka punya khas tersendiri yang bisa dibangun dengan cara mereka, dari sisi adat dan dari sisi pemerintah, bisa dibentuk sebuah negara atau daerah istimewa. Itu saya lihat dalam sejarah terbentuknya daerah istimewa. Tapi nggak terus, ini Lampung ada istimewa juga, nggak bisa. Karena dia tidak terbangun dari nenek moyangnya yang sulit untuk digeser menjadi sebuah perubahan yang baru. Sulit, apalagi berkaitan dengan agama. Apalagi berkaitan dengan adat budaya. Kita justru harus mengangkat adat budaya kita itu menjadi sebuah income bagi daerah yang datang dari daerah itu sendiri dan membangunnya dengan baik. Seperti itu loh. Sulit kita kalau kita bicara itu karena akan terkait yang luar biasa. Kerusuhan pasti akan jadi, termasuk daerah-daerah seperti Yogyakarta, itu ada raja-rajanya. Nanti kalau dia dianggap sebagai rakyat biasa, misalnya ini kan Raja Pakualam, misalnya kan Raja Hamengkubuwono kesekian, hilang. Sedangkan itu budaya kita yang berjalan terus-menerus dari generasi ke generasi. Jadi di latar belakangnya juga efeknya akan kurang baik, ke depan juga bagaimana menjaga daerah punya khas tersendiri untuk memancing para wisata bisa berkunjung dan menjadikan income daerah masing-masing berkaitan dengan otonomi. Gitu ya Pak Suhendi. Ya, izin Bu Yus. Kalau saya kan melihatnya itu bahwa di pasal 18B itu ayat 1 itu sebenarnya Bapak nggak kedengeran Pak? Oh ya, kecil suaranya. Suara kedengeran Bu Yus? Ya. Kedengeran ya. Kalau saya melihat justru di pasal 18B ayat 1 itu, apakah ini perspektif saya aja Pak Bu Yus ya? Apakah ini sebenarnya dalam kaitannya dengan ayat kedua sebenarnya? Ayat kedua itu kan ada pengakuan terkait hukum adat Bu Yus ya. Nah kaitannya dengan ayat 1, apakah dimungkinkan nanti, ya contoh yang tadi Bu Yus sampaikan terkait Lampung lah ya. Manakala kemudian adat dua adat besar yang ada di Lampung itu menguat, terus kemudian diterima oleh masyarakat sekitarnya, apakah dia bisa tuh nanti di ayat 2 pada satu hukum adatnya menguat bisa naik tingkat menjadi ayat 1 tadi menjadi daerah istimewa, kurang lebih seperti itu Bu Yus. Pertanyaan utamanya. Daerah istimewa apa Pak? Daerah istimewa? Jadi kalau di misalnya kan katakanlah di Lampung ada dua suku besar ya Pak Bu Yus ya. Suku besar ini kira-kira kalau seandainya nanti di Undang-Undang 45 kan itu kan 18B Undang-Undang 45 ayat 1 itu hukum daerah istimewa. Ayat kedua itu kan kaitannya dengan hukum adat ya, pengakuan hukum adat ya Bu Yus ya. Nah sekarang pertanyaannya, saya kasih contoh mungkin yang di Lampung. Apabila dua adat yang ada di Lampung itu menguat ya dan hukum-hukum diterima implementatif di masyarakat Lampung, apakah mungkin suatu ketika itu naik menjadi level kedua ayat 1 Lampung sebagai
daerah istimewa kurang lebih gitu Bu Yus. Tapi Lampung beda Pak. Lampung beda, dia nggak ada raja-raja. Raja kita ini Pak, raja sih banyak di Lampung Pak. Tapi bukan raja beneran nih, kalau Raja Hamengkubuwono itu memang muncul. Tapi kita kalau setiap ada kegiatan adat budaya yang khasnya, pasti ada rajanya. Tapi rajanya itu kita lihat pertumbuhan dari zaman kita belum merdeka. Raja itu masih bergabung. Kalau saya lihat sejarah Lampung ini kan dari Banten. Jadi kita sendiri tidak punya kekhasan gitu. Siapa namanya lupa saya. Raja Nintan itu orang Banten. Nah, jadi kita belum punya yang tumbuh memang dari nenek moyang. Ada Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III. Kita nggak ada. Tapi kebanyakan kita kalau sudah diangkat adat dan sudah apa itu motong sapi sekian ini dengan syarat-syarat adatnya ada, maka gelarnya menjadi raja. Ya Pak, gelar. Bukan dari turunan Hamengkubuwono I, memang keturunan turun lagi kayak rajanya juga di Inggris. Kita enggak. Banyak yang tidak pas. Bukan berarti kita semuanya bisa. Menuju raja semua Pak, ujungnya kalau Lampung nanti habis pesta adat ini raja ini yang muncul. Saya soalnya kawin sama orang Lampung juga Pak. Orang Lampung suami saya namanya raja juga. Tapi saya bilang rajanya itu raja keberapa, itu nggak ada sejarah ceritanya. Jadi bingung kalau perbedaannya. Kalau memang turun-temurun dari zaman nenek moyangnya dulu. Ada Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III. Nah berarti keturunannya itu memang dari awal kehidupan kebangsaan kerajaan mereka itu jalan. Tapi ada perbedaan. Kalau kita melihat juga di dalam ini ya, dalam masalah tanah misalnya, masalah tanah kita lihat ada tanah adat. Tanah adat, karena kekuatan adat itu kita masukkan juga dalam sistem otonomi supaya masyarakat ini adil, supaya masyarakat itu mengolah tanah jadi apa di daerahnya masing-masing untuk membangun sebagai potensi juga untuk pengembangan daerah otonom. Tapi kita lihat justru pengembangan yang seperti itu, tanah adat itu belum diakui benar-benar 100% ada undang-undangnya yang masuknya tanah adat. Pasal sekian ini, tanah adat bisa dialihkan ini, belum ada Pak sampai sekarang. Cuma agraria ada mengatakan kembali ke Undang-Undang 25 bahwa kita ada tanah yang dikuasai oleh adat. Tapi aturan sejauh mana penguasaan itu dan apa yang dilakukan pada tanah itu sebagai pengelola yang pemegangnya itu belum ada rincian. Makanya saya juga ada lihat di sini adalah terkait tanah adat. Kita katakan bahwa di dalam Undang-Undang Agraria ada dan di dalam untuk kepentingan masyarakat banyak itu termasuk aja orang-orang adat. Kita melihat studi lapangan ya Pak, studi lapangan perlindungan tentang hak-hak masyarakat adat. Kalau kita melihat hak-hak masyarakat adat di dalam Undang-Undang Dasar 45 masih terbentur dalam bentuk pengakuan bersyarat. Melalui fase berlapis dan penuh pertarungan politik untuk kepentingan lokal daerah-daerah otonom. Jadi kita lihat belum ada pengakuan yang benar, yang ada aturannya yang sudah menegaskan apa disebut adat sampai sejauh mana bisa dikuasai, itu aturan yang belum ada sampai sekarang. Lalu intinya kita lihat dari masyarakat adat yang ada tumbuh berkembang di dalam kehidupan bernegara ini, negara yang berperan penuh dalam mendefinisikan, mengakui, melegitimasi eksistensi masyarakat adat. Sudah ada belum melegitimasi? Undang-undangnya belum. Tapi semua untuk kepentingan masyarakat adat disebutkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu ada. Tapi kita lihat itu sepanjang mereka mau menuruti regulasi yang negara yang dibuat oleh negara. Tapi nggak bisa ngaku-ngaku sendiri. Harus negara yang mengakui. Nah, di sini pengakuan hak masyarakat adat seharusnya dikaitkan dengan substansi hak asasi manusia. Mungkin punya. Hak itu adalah punya semua orang. Tapi sebetulnya hak itu ya nggak bisa juga sih, semua orang negara yang punya kok sebenarnya. Kita nggak bisa kalau menguasai semua, negara nggak punya tanah akhirnya. Jadi regulasi kita belum ada yang menguatkan hal itu dan juga masalah lokasi budaya yang berbeda-beda. Kalau budaya ini, tapi dia rajanya banyak Pak. Raja misalnya, raja apa ya? Banyaklah namanya raja-raja di Lampung ini banyak banget. Tapi kita melihat perbedaannya punya klasifikasi yang berbeda dengan daerah-daerah istimewa yang berkembang dari dulu zaman penjajah sampai sekarang. Kita lihat juga kerajaan Sriwijaya, toh punah juga di tengah jalan.
seperti tidak menjadi daerah istimewa karena terputus juga, tidak berkembang sampai saat ini. Itu loh Pak, kayaknya belum ada penguatan dari peraturan hukum yang ada yang mengatakan klasifikasi apakah dia masuk turunan dalam raja-raja yang benar berjalan sampai hingga saat ini ada keturunan yang memegang tampuk kekuasaan itu boleh. Tapi kalau sampai pemerintah sendiri belum ada regulasi yang menegaskan perundang-undangannya seperti apa, klasifikasinya terkait dengan sistem pengembangan daripada budaya dan masyarakat yang benar-benar dari keturunan raja-raja dengan berapa tingkatan angka hierarkinya ada, itu belum. Jadi kita butuh aturan juga dulu. Kayaknya sih nggak segampang yang dimudahkan sebelum perkembangan dari kita belum merdeka, dari kita dijajah sudah ada negara-negara memang raja-rajanya berganti-ganti sampai dengan saat sekarang. Tapi kayaknya sekarang ini nggak ganti-ganti ya Pak. Tadi meninggalnya nanti kalau sudah meninggal baru diganti. Karena sistemnya memang gitu, nggak diangkat terus pensiun kayak orang PNS, tapi nunggu dulu ketiadaan mereka baru lahir lagi raja berikutnya. Itu loh Pak Suhendi. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nggak ada lagi, saya lanjutkan ya. Izin menambahkan Bu. Oke. Bu. Boleh. Izin mau menambahkan yang Pak Suhendi tadi Bu terkait tentang tanah adat di Lampung. Ya ini berdasarkan pengetahuan saya. Kalau Pak Suhendi dia ini Pak, kalau Pak Suhendi raja yang membuat sebuah apa ya namanya, sebuah daerah istimewa dengan keturunan yang berganti, yang keturunan yang satu alur. Kalau Bapak bicara tentang ini ya apa tadi? Terkait apa Ibu tadi menyinggung terkait tentang adat dan apa raja-raja lalu tentang tanah segala macam. Menambahkan aja Bu terkait tentang tanah ulayat atau tanah adat. Berdasarkan peraturan Mendagri KPN nomor 5 tahun 1999 pasal 2 ayat 2 bahwa tanah ulayat itu untuk proses pengakuannya kepada negara diakui itu tanah ulayat. Itu memang mungkin betul kata Ibu tadi sangat sulit dan memang setahu saya di Lampung belum ada Bu secara resmi ya yang diakui karena memang pertama syaratnya itu terdapat kelompok orang yang masih merasa terkait dengan tatanan hukum adat sebagai warga bersama kesatuan persekutuan hukum tertentu. Ya. Terus? Jadi ada dulu kelompok masyarakatnya, lalu yang poin keduanya terhadap tanah ulayat tertentu menjadi lingkungan hidup bagi warga tersebut. Jadi ada tanahnya, ada lingkungan ada warganya, masyarakatnya sekelompok berarti nggak cuma satu orang. Nah, lalu ada terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat. Jadi bukan cuma subjeknya, objeknya, tapi juga ada aturan adat yang masih memang ditaati, diikuti oleh si masyarakat tersebut, Bu. Dan berdasarkan hal tersebut juga kalau memang benar masih ada di Lampung yang memang begitu, 3 unsur yang terpenuhi, maka nanti pemerintah daerah akan mengeluarkan perda terkait tentang pengusulan kelompok tersebut, tanah tersebut sebagai tanah ulayat atau tanah adat. Nah, hanya menambahkan aja bahwa memang di Lampung, kalau untuk dikatakan sebagai daerah wilayah spesial, wilayah istimewa, memang sulit karena memang adat di Lampung pun tidak terbukukan secara bagus, tidak terkodifikasi aturan-aturannya, silsilahnya. Ya, kurang lebih begitu Bu. Makasih Bu. Betul. Kalau kita melihat kembali ke situ Pak, memang kita ini aturannya belum ada. Kalau disebut tanah ulayat menjadi tanah rakyat atau tanah adat yang maksud masyarakat adat punya, dia seharusnya kan ada pendaftaran tanah di kantor agraria. Ini tanah ulayat. Apa yang dikerjakan, tanah itu diolah kan. Kalau tanah itu nanti dijual aja ya bukan bohong gitu kan. Dia harus ada gerakan diolah, diolahnya menjadi tanah. Tetapi aturan-aturan itu benar kata Amandani bahwa aturan-aturan itu belum ada penegasan dari pemerintah. Karena mungkin efek buruk yang akan terjadi mungkin. Orang bisa bersebunuhan juga berebut tanah adat ngaku semua dia. Tanah adat banyak di sini. Jadi saya belum lihat ketentuan yang pasti, klasifikasi pengertian tanah adat yang bisa menjadi milik, persyaratan dan sebagainya, aturannya belum ada. Karena kalau kita membuka pintu,
A, pintu B, pintu C, terus langsung menyerang semuanya. Itu akan ada efek buruk. Maka mungkin masih dipertimbangkan sehingga sampai sekarang belum muncul aturan yang benar-benar mengesahkan tanah wilayah dapat dikatakan sebagai tanah masyarakat adat dan sebagainya. Keterangan itu belum saya temukan sampai sekarang. Ada muatan-muatan di Undang-Undang 45 dan ada muatan di Undang-Undang Agraria, tetapi belum plong gitu. Cuma terganjel gitu aja, Pak. Ada, diakuin gitu. Inilah tugas-tugas kalian untuk bertanya kepada pemerintah dalam penelitian, kenapa kok tanah adat masyarakat itu tidak diakui? Nah, itu sebetulnya sebuah masalah. Berarti kalian bisa mencari jalan temu akhirnya, oh ini perlu aturan berarti. Aturan dari pusat, turun hierarki ke pemerintah gubernur, turun ke provinsi, turun sampai ke desa. Bagaimana klasifikasi pengakuan itu dulu yang diakui. Kalau dia enggak, kayaknya sih rusuh sih. Pada mengambil semuanya enggak bayar gitu, cari yang gratis. Tetapi selama yang namanya tanah, selama dia diolah itu masih bisa jadi milik. Tapi kalau tanah itu cuma untuk diakuin terus dijual, ya itu enggak benar juga. Karena orang merasa punya milik, sudah terdaftar di pendapatan tanah dan juga dia sudah mengikuti aturan main sebagai pemilik. Itu belum ada. Saya belum temukan, belum kita temuin. Kalau belum ditemuin, apa dong jalan keluarnya? Penelitian itu baru ketemu dia. Ya kan, Pak? Bagus sih pertanyaan Pak Edi Ramadhani dan Pak Suhendi. Memang seperti berarti yang Bapak tanya-tanya itu sebenarnya sebuah pertanyaan kan yang harus terjawab. Itu sebuah judul namanya, itu sama juga. Kenapa kok tanah adatnya? Sekarang masalah orang di peradilan tun segala macam itu minta apa maksud tanah adat? Yang mana? Hakim minta saksi ahli. Hakim minta dulu saksi ahli bagaimana yang dimaksud tanah adat, apa juga tanah ulayat, apa diakui oleh pemerintah. Itu ada saksi ahlinya sering dipanggil dari Unila juga sih, Pak. Karena peraturannya memang belum ada. Itu aja, Pak Hendi. Ada yang lain atau kita mau? Saya, Bu. Edi. Siapa? Edi Ramdhani, Bu. Oh ya, Edi Ramdhani. Oke. Yang ingin saya tanyakan masalah IKN, Bu, sekarang kan lagi apa? Sedang dibahas-bahasnya. Apa itu? Ibu kota negara Nusantara yang ibu kota negara kita yang baru, Bu, yang di Kalimantan. Ya, Kalimantan. Nah, itu kan dia kalau nggak salah nanti pemerintahnya bersifat otorita, misalnya ya, otorita. Kemudian dia setara dengan menteri. Nah, berarti apakah sama dengan pemerintahan daerah seperti gubernur DKI atau Gubernur Lampung atau seperti apa itu, Bu? Kalau nggak salah terus di pasal 8 kalau nggak salah rancangan undang-undangnya itu pemerintahannya dia bersifat otorita, nanti yang akan ditunjuk langsung oleh presiden seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, itu kalau ini boleh-boleh aja sih orang ngajuin ya. Tapi kalau kita orang hukum baca adanya otorita aja bisa nanti kacau balau ini. Sedangkan otonomi aja kita masih diawasin dia dari pusat, masih dijaga mereka bagaimana pengawasan dan perlindungan untuk orang-orang yang misalnya tidak terdapat aturan yang bisa berlaku pada diri mereka. Tapi kita melihat sini, kalau saya sih yakin banyak rancangan nggak mungkin. Boleh-boleh aja kalau lagi rancangan siapa mau masukin silakan. Tapi kalau orang membaca di belakang otorita itu bisa main petunjuk, tunjuk, bisa rame bener orang nunjuk-nunjuk ya. Banyak benar telunjuknya yang nunjuk semua. Tapi aturannya harus sudah disahkan dulu DPR. Apakah ada efek buruk nanti ke depannya seperti apa? Itu ada kajian-kajian tertentu. Kajian hukum yang membutuhkan sebuah masukan yang sudah dia ada kajiannya aja kadang-kadang masih meleset di luar dari ketentuan yang kita harapkan. Jadi boleh-boleh aja dalam perancangan. Nah ini Pak Suhendi, saya lihat tadi ya. Ramadhani ya, Hendi Ramadhani ya. Itu boleh aja sih. Tapi kalau sampai sekarang saya juga belum melihat penyelesaiannya seperti apa. Kita tunggu aja. Tapi kalau saya yakin mungkin nggak segampang itu dia menyerahkan. Bentuknya berubah total seperti itu, berarti undang-undang kita berubah lagi. Undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang segala macamnya hancur lagi. Sedangkan baru 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih. Memang perencanaan boleh merencanakan. Tapi perencanaan itu harus matang. Karena terkait hak-hak orang banyak yang ada di atas negara Indonesia ini, yang nanti terjadi pelanggaran,
kusut malah. Makanya DPR itu dibuat dari tingkat pusat sampai BPD desa. Kita sistemnya demokrasi. Itulah gunanya untuk merangkul mereka pada arah jalan yang benar. Tapi kalau seperti ini, kalau saya berpendapat boleh dirancangan. Tapi untuk beralih ke perundang-undangan perlu sebuah kajian yang mendalam. Kita yang udah bagus ya otonomi ini, kita ngerasa udah bagus sih, kita dikasih bantuan, kita dikasih kesempatan untuk membangun daerah masing-masing. Tapi masih juga melenceng, menyimpang dari ketentuan. Apalagi yang baru, nah ini baru banyak benar semuanya pinter yang baru nanti. Kayaknya perlu kajian yang mendalam, itu aja. Nggak bisa kita cepat menerima karena efek buruk mungkin akan muncul sebelum dipahami benar sudah muncul lagi yang baru. Ini berbahaya. Itu belum bisa diteliti itu karena rancangan masih rancangan. Nggak ada lagi? Izin Bu, bertanya. John Sitomorang. Siap. Saya bertanya tentang otsus ini Bu, otonomi khusus. Di Provinsi Papua itu kan ada otsus Bu, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 itu Bu, kalau nggak salah Bu. Ya. Itu kan disebutkan di situ tentang kepala daerah yang dipilih adalah orang asli Papua gitu Bu. Pertanyaan saya, diberlakukannya undang-undang otsus ini di Papua itu sebenarnya itu dikarenakan apa itu Bu sebelumnya itu? Karena kenapa sampai disebutkan di situ di pasal 12 itu yang dapat dipilih menjadi gubernur ataupun wakil gubernur itu adalah warga negara Indonesia yang asli Papua begitu Bu. Saya pertanyaan seperti yang saya tanya tadi itu kenapa itu awalnya itu kenapa dijadikan otsus, apakah karena memang dulu Papua ini ya kita tahu sendiri sering konflik begitu kan, memisahkan diri dari negara kesatuan sehingga diberlakukanlah secara khusus untuk kewenangan kepada pemerintah daripada Papua ini begitu Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kalau kita bicara otonomi khusus, maka berarti spesifikasi yang ada di daerah itu pasti ada. Ya. Apa yang diukur oleh mereka sebagai kenapa harus dikhususkan? Itu hak rakyat untuk menjadi pemimpin, tidak murni berarti kan seperti kita. Pemilihan gubernur, pemilihan ini kan kita bebas. Tetapi ketika diberikan otonomi khusus, tentu ada efek-efek di belakang itu yang bisa menimbulkan pembelajaran daripada munculnya otonomi khusus. Kalau saya lihat, satu dia punya potensi, sebetulnya negara itu kaya karena belum bisa dikembangkan. Otonomi khusus dalam arti bagaimana pemerintah juga bisa menjaga apapun yang ada di dalam tanah Papua itu menjadi sebuah modal bagi mereka satu. Yang kedua, tanah Papua ini juga masyarakat adatnya sulit, tidak segampang kita membina daerah lain. Karena mereka itu punya sifat yang masih mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar efeknya. Kita lihat dia menaikkan bendera-bendera yang tidak pantut untuk dikibarkan. Itu tidak mungkin dia berdiri sendiri. Tapi pasti ada di belakang dia yang mendukung mereka. Seperti Timur Timur dulu. Akhirnya terbuka Timur Timur didukung banyak negara di luar. Akhirnya mereka menyatakan diri misalkan di Indonesia. Itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Tetapi kalau saya melihat di dalam sistem otonomi khusus yang akan diambil langkah ini, karena faktornya banyak yang bisa memberi pengaruh terhadap sebuah wilayah negara yang mulai dari hasilnya banyak, bisa meningkatkan pendapatan yang luar biasa. Terus masyarakatnya sulit dibinakan, ada faktor luar yang selalu memberikan isu untuk mereka bisa mandiri seperti Timur Timur. Faktor-faktor ini maka khusus untuk dalam pengertian kalau saya sih dalam hukum orang aspek hukumnya perlu khusus kajian juga untuk mendapatkan apa sih sebenarnya mereka ini bisa dikasih otonomi khusus. Kalau kita melihat sih mereka itu berada pada yang mana yang mau. Kalau nanti luar ada faktor pendukung yang lebih kuat, mungkin dia nanti minta juga referendum.
dan sistem demokrasi yang ada di negara Indonesia. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang bisa mengambil langkah mereka, tetapi dia tidak bisa membaca sejauh mana orang itu bisa membantu mereka nanti ketika mereka sudah berdiri. Sekarang Timur Timur aja susah kok setelah pisah dengan Indonesia. Malah kan dengar-dengar ada baca-baca koran malah mau kembali ke Indonesia. Nah itu khusus. Kekhususan mereka punya efek buruk terhadap diri mereka sendiri. Apakah orang dari luar yang mudah dipengaruhi, ataukah daripada wilayah yang memang hasilnya luar biasa. Nah itu yang saya lihat, jadi dia diberikan untuk diawasi, diamati, dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan tidak sama dengan yang ada di daerah lain. Coba lihat, ikuti perkembangan perjalanan daerah ini Papua itu. Sulit diikutin. Kita baca, nanti kita baca lagi perkembangannya cepat. Maka dia khusus dalam arti di bawah pengawasan khusus, bukan khusus dalam arti orangnya mudah dihubungi kalau dia orangnya Papua. Kalau dia orangnya di luar Papua, efeknya sudah main tembak, mereka di mana-mana juga ada yang jaga di sana, apakah dia tentara, polisi yang dibunuh. Nah itu khususnya itu kekhususan untuk mengamati dan mengawasi mereka. Bukan khusus nanti dikasih kebebasan, saya rasa enggak. Karena negara itu negara agak sedikit berbau nggak mantap gitu. Dukungan diambil, ini diambil juga, terus memberontak, terus meminta merdeka. Kesiapan merdekanya seperti apa? Pasti ada yang di belakang. Jadi pembacaan peta-peta itu memang membutuhkan sebuah kajian yang mendalam. Itulah Pak. Khusus memang jadi perhatian khusus pemerintah. Kalau nggak diperhatiin, 11 lah. Banyak lagi yang korban-korban lebih jauh. Saya salut juga sama Jokowi yang membangun Papua itu sudah menunjukkan bahwa Papua itu kita sama-sama loh. Jalan-jalan Papua sudah ditembus oleh Jokowi luar biasa. Saya melihat pada saat disiarin di TV ya. Itu berarti kita tidak menghendaki. Tetapi karena kekhususannya ini punya efek yang lain, maka perlu menjadi pengawasan yang luar biasa. Cuman ngomongnya bahasanya dihaluskan aja, sebenarnya ada apa di belakang itu. Itu aja kira-kira Pak, karena kita melihat Papua ini nggak selesai-selesai urusannya. Macam-macam, sampai dia mau melepaskan diri nanti, sebenarnya entah kapan. Makanya pengawasan khusus dan sebagainya ditingkatkan oleh pemerintah. Oke? Sudah habis ya Pak, 10:30. Ini saya rasa otonomi ini cukup bisa kita lihat dari sistem kerjanya ya. Pembagian tugas, sistem kerja dalam otonomi mulai dari pusat sampai ke daerah yang terkecil itu desa itu masih dalam sistem otonomi adalah bagus sebenarnya. Tapi perjalanannya uang pembangunan desa dipakai oleh bupati sampai sekian miliar, 100 miliar. Nah, banyak efek-efek juga yang tidak membangun tapi yang ngambil enaknya. Inilah banyak sebenarnya tercapai dengan baik tapi putus di tengah jalan karena kasus-kasus tertentu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita ingat, kelima kita kuis, keenam silakan tugas kalian juga boleh. Saya yang penting ada tugas dan nilainya masuk. Jangan mengambil judul yang ada di dalam rapat ya, diarahkan dalam rapat untuk tidak mengambil judul-judul persis yang ada di Google. Cobalah disimpang-simpangin dikit lah, jangan mirip-mirip banget. Kalau yang namanya simpang itu, kalau aturan yang menjadi patokan dalam penulisan kita itu nggak mungkin berubah. Kayak saya bicara otonomi, pasti kita bicara pasal 18, pasti kita bicara Undang-Undang 45, pasti kita bicara Undang-Undang itu tetap itu berjalan. Harus ada itu. Bukan berarti kita ini, tapi dalam pendapat di ujungnya akan berbeda. Di sisi mana kalian mulai melihat. Itu aja. Oke, ada lagi saya akhiri Pak. Kayaknya udah capek dari Pak Atis tadi ya, kecepatan. Izin Bu. Ya. Itu tadi tugasnya apa ya Bu? Izin supaya jelas Bu. Tugasnya itu terserah kalian. Misalnya kalau saya nggak bisa nentuin. Ini nama tugasnya kan tugas umum. Apakah kalian itu dari jurusan kenegaraan? Silakan apa aja.
dari jurusan kesehatan, silakan aja. Sesuai dengan bidang ilmu kalian. Saya mau lihat pemahamannya aja. Pemahaman dari tugas itu dipahami nggak? Walaupun kalian bidang kesehatan atau bidang apa lagi, perdata itu nggak apa-apa, karena saya juga belajar kok itu. Sampai S3 juga belajar banyak macam ilmu dari mata kuliah yang saya dapat, itu bisa jadi panduan. Nggak masalah jadinya, Pak. Boleh Bapak dari sisi mana lihat, asal jangan sama dengan apa yang ada di Google. Misalnya nilai-nilainya saya bingung nanti. Kalau masuk di Fiklah itu nama judulnya tadi, tetap dicek. Kalau ada yang sama. Kalau nggak sama, udahlah bagus nilainya. Ya. Jangan ini ketakutan banget sih cuma buat tugas, tapi tugasnya ikuti aturan main. Halaman judul, daftar isi, pengantar, atau abstrak, atau dan sebagainya. Silakan aja yang mana yang bagus menurut kalian. Saya akan nilai. Nggak ada lagi, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk.